Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengawali hari pertama di tahun 2025 ini, ada nasabah yang telat bayar di pinjol legal mendapatkan penagihan yang luar biasa. Ini bisa berpotensi merusak mentalnya dan jika tidak paham ini akan berakibat fatal bahkan sampai ada yang mengakhiri hidup. Buat kalian yang penasaran silahkan disimak videonya sampai selesai. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat kawan-kawan dan tidak takut lagi dengan segala jenis penagihan yang dilakukan oleh DC pinjaman online. Dan buat kawan-kawan yang saat ini sudah memutuskan gagal bayar, saya ucapkan selamat karena faktanya di luar sana orang yang gagal bayar hidupnya lebih baik dibandingkan dengan orang-orang yang saat ini masih rajin merawat pinjaman online. Saya ucapkan terima kasih juga buat kawan-kawan yang sampai saat ini masih selalu setia mendukung channel ini dan selalu menantikan setiap video yang saya publikasikan setiap harinya. Semoga ini bisa bermanfaat buat kawan-kawan semuanya dan terima kasih banyak dan semoga kalian mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kalian hidupnya diberkahkan, hidupnya dimudahkan dan segala sesuatunya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ada penagihan yang dikirimkan dari seseorang yang mana nasabah ini katanya telat bayar di salah satu pinjol legal, dan penagihan ini seperti biasa tidak menyebutkan nama aplikasinya tapi ada nama pengirimnya. Nah, kalian yang mungkin penasaran apa isi dari penagihan tersebut, kalian boleh lihat di layar dan akan saya bacakan langsung. Foto KTP dan mukamu tak posting di grup FB daerahmu kalau kamu buronan, maling uang, dan penculikan anak. Nah, dikirimkan dari Bagas Hermansah katanya nama emailnya. Cicil tagihan lu atau kami libatkan semua sosmed Anda, keluarga besar, alumni sekolah, tetangga, kontak HP, kontak WA, grup WA, tempat Anda kerja, penuh dengan tagihan hutang Anda. Kami akan gunakan foto selfie dan KTP Anda buat nagih ke semuanya biar mereka tahu kalau Anda kabur, maling, utang, nggak dibayar. Ya, luar biasa teman-teman. Awal tahun 2025 ternyata masih ada penagihan seperti ini. Dan ingat kawan, jika kalian mengalami hal ini dan mengalami penagihan seperti ini, yang harus kalian lakukan pertama kali adalah tetap tenang. Jangan panik, jangan tersugesti dengan kata-kata yang dikirimkan oleh DC pinjol ini. Tetap berpikir positif, jangan membayangkan sesuatu yang menakutkan seperti yang dilontarkan di penagihan ini bahwa data dan KTP foto selfie dengan KTP akan disebar dan Anda akan dikatakan sebagai orang yang menggelapkan duit perusahaan dan Anda akan dikatakan sebagai maling, utang gak dibayar katanya. Nah, ini luar biasa, bisa merusak mental nasabahnya, bisa berpotensi merusak psikologis nasabahnya, dan tidak sedikit orang yang ketika tidak paham menghadapi semua penagihan tersebut, ada yang sampai mengakhiri hidup. Ya, banyak pemberitaan di luar sana beberapa waktu yang lalu orang mengakhiri hidup karena terjerat utang pinjol dan tidak kuat mental ketika ditagih yang tiada henti, dan itu akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hidup karena pikirannya sudah buntu, pikirannya sudah tidak ada lagi hal-hal positif. Dan makanya hal ini diperlukan buat kawan-kawan yang saat ini sudah terjerat utang pinjol, tidak mampu bayar, saat mulai ditagih dengan tidak beretika, mau menyebutkan nama aplikasinya, mau tidak menyebutkan nama aplikasinya. Yang harus betul-betul pertama kalian lakukan adalah respon kalian tetap tenang, jangan panik, jangan cemas. Semua ini hanya kata-kata, tidak ada fakta. Kalaupun terjadi nantinya ada yang menyebarkan data Anda, bahwa Anda itu maling ataupun kabur, tidak bayar utang dan sebagainya, tetap tidak usah panik, tidak usah malu, tidak usah hadapi saja semua itu, ikhlaskan. Jika memang hal itu terjadi pada Anda karena Anda faktanya memang sudah menyatakan tidak mampu lagi membayar utang tersebut. Walaupun saya tahu sebelum-sebelumnya Anda berusaha membayarkan hutang tersebut, berusaha tepat waktu 1 hari atau 2 hari sebelum jatuh tempo sudah dibayarkan, tapi akhirnya karena terus-terusan dirawat hutang pinjol tersebut, akhirnya mentok, tidak ada lagi pinjol yang ngasih pinjaman, Anda tidak mampu lagi membayar utang tersebut, semua yang Anda miliki sudah habis dan akhirnya terpaksa gagal bayar. Dan Anda jika dihadapkan pada penagihan seperti ini, yang harus Anda lakukan adalah stop pembayaran seumur hidup Anda. Ya, kenapa? Untuk memberikan efek jerah pada DC pinjol tersebut. Karena kalau misalkan Anda terus-terusan mengikuti alur drama, mengikuti kata-kata yang dikirimkan oleh DC pinjol untuk segera melakukan pembayaran, padahal Anda itu sudah dihina-hina, disebarkan data maling lah,
disebarkan data bahwa Anda itu membawa kabur uang perusahaan, sebaiknya Anda tetap stop pembayaran dan hentikan semua jenis pembayaran di pinjaman online tersebut, tidak usah dibayarkan lagi ya. Dengan seperti itu insya Allah kalian akan baik-baik saja dan hadapi semua fase telat bayar dan gagal bayar tersebut dengan tenang, jangan panik. Jangan memikirkan hal-hal yang negatif, tetap berpikir positif, tetap semangat membangun masa depan Anda, semangat mencari peluang rezeki minimal untuk mempertahankan hidup Anda, mempertahankan hidup keluarga Anda. Jangan merespon, jangan pernah membalas semua penagihan dari DC Pinjol, apalagi penagihannya seperti ini yang mempermalukan Anda, akan mengancam bahwa Anda itu buronan hutang dan sebagainya. Jangan pernah dibalas, karena kalau dibalas keenakan itu si DC Pinjol. Jadi Anda itu seolah memperlihatkan kelemahan Anda. Padahal sebenarnya Anda semua itu orang-orang hebat, orang-orang cerdas, orang-orang pintar. Cuman karena fakta hidup, keadaan Anda yang betul-betul tidak bisa dipaksakan lagi untuk membayar hutang pinjol tersebut, akhirnya Anda gagal bayar. Saya yakin semua orang dimanapun yang mempunyai utang, di hati kecilnya saya yakin dia itu sebenarnya ingin membayar hutangnya, cuman keadaan yang memaksa dia tidak mampu lagi membayar hutang tersebut. Padahal sebelum-sebelumnya sudah rajin membayar hutang pinjol, merawatnya, dan endingnya gagal bayar. Makanya beratus-ratus kali saya sampaikan, hati-hati ketika Anda berutang di pinjol. Jangan coba-coba merawat pinjol, jangan coba-coba membayar hutang pinjol dengan gali lubang tutup lubang. Jangan pernah membayar hutang pinjol dengan membayar biaya perpanjangan tenor. Jangan pernah membayar hutang pinjol dengan cara dicicil. Berapapun hutang Anda, mau itu hutang Anda 1 juta rupiah, 2 juta rupiah, 10 juta rupiah, 1 miliar rupiah juga. Jika memang Anda sudah menyatakan tidak mampu bayar, stop pembayaran. Apalagi jika Anda betul-betul ditagih dengan hal-hal seperti ini yang melontarkan kata-kata ancaman, makian, hinaan, merendahkan harga diri Anda, stop pembayaran seumur hidup Anda ya. Gak usah memikirkan lagi pinjol, pikirkanlah hidup Anda, pikirkan masa depan Anda. Karena saya yakin orang-orang yang sudah memutuskan gagal bayar di pinjol, hidupnya akan lebih baik dibandingkan dengan orang-orang yang terus-terusan merawat pinjol, terus-terusan jadi budak pinjol. Suatu saat nanti dia akan dijadikan orang yang paling miskin dari yang termiskin oleh pinjaman online tersebut. Dan endingnya saat kalian gagal bayar, si pinjol tertawa, Anda sengsara. Oke, itulah teman-teman satu jenis penagihan yang dikirimkan oleh Bagas Hermansa. Ini namanya Bagas Hermansa, dikirimkan kepada nasabah yang sudah telat bayar, dan ini mengawali hari pertama di tahun baru 2025 ini. Semoga saya doakan kalian yang saat ini masih memiliki hutang piutang, baik di pinjol ataupun di hutang ke saudara, hutang ke teman, kemanapun, semoga Allah memudahkan jalan keluar, jalan rezeki Anda. Semoga Allah memberikan jalan keluar pada Anda. Jangan sampai Anda melakukan perbuatan-perbuatan yang di luar akal sehat, apalagi ketika diteror oleh DC Pinjol dengan kata-kata seperti ini, membuat Anda ngedrop mental, membuat psikologi Anda rusak, dan akhirnya mengakhiri hidup. Jangan sampai dilakukan ya. Tetap selamatkan diri Anda, selamatkan keluarga Anda, selamatkan masa depan Anda. Insya Allah, Allah akan memberikan jalan keluar yang terbaik untuk Anda semuanya. Amin ya robbal alamin. Oke, yang pasti kalian harus tetap semangat, perjuangkan masa depan kalian, perjuangkan masa depan keluarga kalian. Jangan pernah lagi memperjuangkan masa depan pinjaman online. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.